Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, menjelang siang. Mudah-mudahan kita selalu dalam karunia Allah dan mendapat kasih sayang gitu, dari Yang Maha Kuasa. Dan semoga kita tetap sehat selama masa-masa pandemi ini masih tetap berlangsung, tetap kesehatan dan menjaga kebersihan. Nah, pada hari ini PPT-nya. Ini udah disanain ya. Nah, pendidikan dan kasih sayang, belajar kasih sayang dari pandemi COVID-19. Nah, di awal-awal pandemi COVID-19 ini, ya kita ketahui semua bahwa banyak sekali gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menekan arus penyebaran COVID-19 dengan meliburkan sekolah, kerja dari rumah. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya menimbulkan sebuah masalah baru bagi keluarga-keluarga gitu ya. Keluarga-keluarga kecil yang dimana mereka yang biasanya uh, tidak bertemu gitu ya, bertemunya hanya mungkin pagi selama 1 jam atau malam hari jam 8 ke atas, di mana bapak ibunya bekerja, anak-anaknya bersekolah full day dari jam 7 atau jam setengah 8 sampai jam 4 sore, dan sampai jam 5 sore. Bahkan beberapa anak gitu ya, mereka sengaja gitu dipesantrenkan gitu ya. Mungkin orang tuanya, ini yang pengalaman saya ya, tidak semuanya. Ada banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren gitu ya, dengan anggapan merupakan cara paling mudah untuk merubah karakter anak gitu. Padahal kalau menurut saya gitu ya, pesantren itu tidak berpengaruh sangat besar gitu pada karakter anak, akan tetapi pendidikan dari orang tuanya lah gitulah yang menjadi faktor perubahan seorang anak gitu. Nah, maka di pandemi ini ketika semua pesantren diliburkan, ketika semua santri-santri dipulangkan kembali ke rumahnya, nah interaksi antara anak dan orang tua semakin intens gitu, semakin banyak waktunya. Namun ada dua sisi yang efek dari seringnya atau intensnya komunikasi antara anak dan orang tua atau istri. Ada yang berefek pada menjadi sebuah KDRT gitu ya, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga yang orang tua semakin sadar bahwa faktor pendidikan paling besar itu justru dari teladan orang tua, justru dari kasih sayang orang tua. Nah, kalau lihat dari slide pertama ini, ya, ini kakek neneknya Dokter Tauhid ya, ibunya Mata Sari. Gitu. Nah, beliau ini kalau yang belum tahu, beliau ini merupakan salah satu pahlawan gitu, yang menjadi pahlawan bagi para wanita-wanita yang dijual oleh para germo-germo gitu. Dan cara menyelamatkannya pun unik gitu ya. Kalau kita lihat ininya gitu ya ceritanya, beliau itu tidak banyak berbicara. Beliau hanya seorang istri dari kolonel Belanda gitu ya. Hanya kalau istri dari seorang tentara Belanda. Beliau ini jadi tempat untuk memberikan tempat curhatnya lah gitu. Para wanita-wanita yang dijual menjadi tempat curhatnya, tempat nangisnya gitu. Dan suka dipeluk, diberikan kasih sayang gitu. Dan sering mendoakan lah. Kalau bahasa Sundanya itu diopehan. Jadi cuma kamu nggak laku ya, semua kamu nggak laku ya, dan cepat dipulangi ke asal tempat kamu berada gitu. Dan akhirnya si doa kata-kata itu pun terkabul gitu. Orang-orang yang dekat dengan beliau gitu ya, dan para PSK ini akhirnya nggak laku dan dipulangkan kembali para germo-germo Belanda gitu kan. Nah, dari sini kan akhirnya mendapat sebuah pelajaran gitu ya, bahwa didik seseorang, bagaimana merubah seseorang itu dengan kasih sayang dan dengan doa. Nah,
sebenarnya saya lagi sedang mengikuti sebuah psikologi gitu ya, kuliah online, materinya tuh dari US lah. Ya. Beliau tuh bilang hanya dengan cinta, ya, hanya satu-satunya cara gitu ya, untuk merubah seseorang itu tidak bisa dengan kekerasan. Hanya satu-satunya cara merubah seseorang itu hanya dengan kasih sayang. Dan memang benar gitu kan. Orang bisa berubah dengan cara kekerasan, dengan cara militeristik, gitu ya. Tapi hanya akan membekas dengan adanya di dalam hati gitu ya, anak didik kita atau siapa. Akhirnya akan jadi dendam dan kemudian hari pendidikan yang kita tanamkan itu ya bisa jadi trauma, bisa jadi akan hilang gitu pendidikan yang kita berikan dengan cara kekerasan. Akan tetapi dengan kasih sayang gitu ya, dengan cinta, pendidikan yang kita berikan itu insya Allah bisa tertanam. Nah, next slide. Slide, Dra. Oke. Nah, di pandemi ini pun kita pun belajar yang namanya menyusuri waktu. Gitu ya. Kalau kita mengevaluasi diri, berapa banyak sih udara putus-putus? Udah enggak ya? Nah, belajar menyusuri diri gitu ya, menyusuri waktu bagaimana selama ini berapa banyak sih kita gitu waktu kita bersama, berapa banyak sih gitu kan waktu kebersamaan kita yang kita habiskan untuk apa ya gitu kadang untuk berbagi, mendengarkan cerita-cerita mereka gitu kan. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ada sebuah iklan gitu ya, iklan apa ikan rokok atau ikan apa gitu. Jadi ada seorang pengrajin jam tangan gitu yang suka buat jam tangan gitu kan. Dia tuh mungkin salah satu orang yang paling tersohor lah ya, paling terkenal gitu buatan jamnya itu paling bagus gitu, paling keren di dunia lah. Nah, seketika itu dia bilang ke anaknya, nak, saya tuh ingin ayah gitu ya, ayah ingin membuatkan sebuah jam paling sempurna yang pernah ayah bikin sempurna. Gitu. Akhirnya si ayah itu pun mulai gitu ya membuat jam. Terus habisin waktu 1 hari 12 jam buat jam untuk anaknya gitu kan. Besoknya lagi, terus sampai akhirnya si ayah ini tuh nggak sadar gitu bahwa kita nggak sadar bahwa anaknya udah menikah, istrinya udah meninggal, bahkan dia udah punya cucu. Ketika dia gitu menyelesaikan jamnya, dia mau kasih ke anaknya, dia bilang, nak, ibu kemana? Nah, siapa gitu? Ini kata anaknya, ini cucu ayah. Terus ibu kemana? Ibu sudah wafat ya 5 tahun yang lalu gitu. Nah, itulah mungkin yang kita kurang sadar gitu ya. Berapa banyak sih gitu kita kadang asik gitu dengan kerjaan kita sendiri, lama-lama kok anak udah gede lagi gitu kan. Loh, kok kita udah punya cucu lagi gitu. Padahal hal-hal itu kan sebenarnya yang kita inginkan gitu ya, yang kita inginkan, yang kita ingin berikan kepada anak kita sendiri gitu. Tapi kadang kita lupa gitu bahwa hal ini tuh menjadi terlupakan bahwa ada waktu yang nggak bisa kita berhentikan. Nah, next slide, Dra. Next. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu gitu bahwa waktu itu sangat penting gitu ya bagi kita untuk menyisahkan gitulah, bahkan meluangkan waktu untuk keluarga, untuk anak. Selanjutnya dari pandemi ini kita belajar gitu, namanya menyusuri ruang hati. Nah, ini ada satu puisi keren banget. Ada apa dengan bahasa hati? Seringkali menghadirkan rasa cinta dan rasa benci.
bahkan rindu tak bertepi, walau hati tertidur pada sepi. Asik. Ada apa dengan bahasa hati yang menjatuhkan air mata pada pipi, dikala hujan sore hari menemani hati yang tak kunjung sepi. Nah, bahasa hati ini kan bahasa yang nggak ada rumusnya. Bahasa yang Sari apa kadang sari? ketika kita diam pun hal itu sampai kepada orang yang ingin kita berikan gitu bahasa hati. Nah mungkin ini Dr. Tauhid pembahasannya bagaimana cara kita menyusuri bahasa ruang hati. Oke, next Indra. Nah, pandemi ini akhirnya memaksa kita gitu untuk belajar gitu ya pada anak gitu. Bukan lagi belajar bukan lagi ajar sama kita. Tapi kita belajar oh ternyata ada hal-hal gitu ya yang tidak kita temui gitu ya selama kita mengasuh anak kita. Ini ada es krim. Kapan terakhir kali kita tuh makan es krim bareng gitu sama keluarga? Kapan kita terakhir kali menghabiskan gitu kan? Dan kadang ini pun yang menjadi sebuah pertanyaan gitu bagi saya. Kapan sih terakhir kali gitu kan ngabisin waktu dengan ibu kan? Atau dengan orang tua kita? Gitu. Nah, pertanyaan menariknya adalah apakah setelah pandemi ini akan ada perubahan dari pola pendidikan? Ya pasti gitu kan. Namanya kita 3 bulan atau mungkin sampai kan kalau Jawa Barat itu sampai Januari baru kita boleh masuk sekolah. Berarti lebih dari 8 bulan kita akan terus belajar di rumah. Nah, kalau menurut saya yang menjadi hal utama adalah pandemi ini tuh memaksa orang tua tuh untuk sadar gitu bahwa yang kemarin dokter tadi sampaikan bahwa itu paling besar berpengaruh dari orang tua gitu, bukan dari hebatnya fasilitas sekolah atau program sekolah. Dan selama ini kita dapatkan seperti itu kan, jadi sekolah itu menjual fasilitas, menjual program, menjual konten gitu kan. Nah itu yang jadi salah fokus gitu, padahal core-nya itu kan tetap dari orang tua. Nah, apakah setelah pandemi ini akan ada perubahan? Ya, yang pertama yang tadi sadar dulu gitu ya orang tuanya bahwa pendidikan itu. Nah, yang kedua mungkin akan ada digitalisasi gitu. Nah, seperti yang dikatakan kemarin ya, yang statementnya Pak Jokowi bahwa Indonesia harus bisa mengikuti pola pendidikannya Finlandia. Gitu. Walaupun memang Finlandia itu pun tetap mengikuti gitu ya, tetap mengikuti filsafat-filsafatnya dari Ki Hajar Dewantara gitu. Sebentar ya. Ya, sorry. Lanjut lagi. Nah, pada akhirnya kita kemarin aja contohnya Almasum aja. Almasum itu mereka udah punya program bahwa nanti setelah pandemi ini gitu ya, anak-anak itu hanya belajar 5 jam atau 4 jam sekolah, sisanya mereka digital semua. Nah, tapi kan kalau misalnya kita digital semua gitu ya, semuanya berubah menjadi digital, tentu harus ada peran orang tua di situ. Nggak bisa dititipkan gitu ya dengan pembantu gitu. Maka pembelajarannya menjadi tidak efektif. Nah, hal-hal kayak gini sih dua hal itu sih yang mesti membawa perubahan gitu ya. Di sisi lain, saya mendapat banyak laporan lah gitu ya, banyak dari teman-teman dulu saya di SMK, banyak SMK swasta atau sekolah-sekolah swasta yang dimana PPDB sekarang ini agak berat gitu, karena orang gitu ya, keluarga butuh makan gitu, sehingga mereka nggak bisa mengeluarkan tabungan untuk sekolah gitu ya, sekolah yang mahal-mahal yang sampai puluhan juta. Tapi mereka akhirnya banyak lari gitu ya, banyak keluarga-keluarga ini menjadi homeschooling gitu. Banyak peminat homeschooling ini naik ketika di masa pandemi. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik gitu ya kalau kita telaah, menjadi sebuah hal positif bahwa banyak masyarakat yang sadar itu ya akhirnya kembali pada orang tua, bahwa skill-skill yang lain itu bisa kita latih kok, bisa kita coba
Dan kalau misalnya ada pelajaran-pelajaran eksak, pembelajaran yang butuh hitung-hitungan, butuh teori, kita hanya perlu HP dan kita langsung meeting gitu via Zoom seperti ini dengan guru yang menjadi program yang sudah disediakan oleh vendor atau pengelola homeschooling gitu. Ujiannya pun nanti kan akan disesuaikan gitu. Dan tadi yang sebelum kita recording ini kita bahas bahwa mungkin ya di beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun kemarin banyak sekali para pakar gitu ya, para ahli-ahli pendidikan yang memprediksikan bahwa 10 tahun kemudian 2030 atau 2035 bahwa universitas-universitas itu mungkin universitas besar ya seperti Harvard, Stanford akan kurang peminatnya, bukan karena mereka tidak kompeten, bukan mereka karena tidak bagus gitu, tapi karena kebutuhannya orang untuk datang dan berkuliah di secara offline itu makin berkurang, dan kebutuhan dunia kerja itu bukan lagi oh kamu lulusan mana sih, kamu keluaran universitas mana sih, tapi mereka akan lebih banyak melihat dari skill gitu, dari kemampuan seorang bagaimana menyelesaikan masalah. Makanya Pak Nadiem Makarim ketika 1 bulan setelah dilantik menjadi menteri, beliau memberikan kuliah umum, harus dilatih oleh mahasiswa atau siswa Indonesia adalah kemampuan meliterasi dan kemampuan menumerasi. Gitu kan. Hal ini sih akan lebih panjang gitu ya. Nah itu aja akan disampaikan. Nah sebelum saya mengakhiri ya sedikit sharing ini, saya akan menunjukkan satu foto. Next, Dra. Next. Nah ini namanya dari sebuah keluarga, keluarga Kreke kalau namanya itu, agak kurang pelafalannya mungkin saya agak kurang bagus. Keluarga ini 9 bersaudara, anaknya itu ada 9, jadi ada 11 orang gitu ya, tinggal di rumah sebesar 5 kali 10 meter, 50 meter. Apakah orang tuanya nggak mampu untuk membeli sebuah rumah yang besar gitu ya? Jadi rumahnya tuh kecil banget. Kenapa sih orang tuanya nggak mau beli rumah yang besar aja? Alasannya sederhana gitu. Ketika kita berada di rumah yang besar, interaksi kita antar saudara itu semakin kecil. Nah, ketika kita pindah gitu ke rumah yang kelihatannya sempit, gitu kan, kita tuh jadi sering untuk berkomunikasi sama keluarga, berkomunikasi dengan sesama saudara untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama. Coba next, ada satu lagi fotonya. Nah, tuh dia lagi bikin proyek-proyek tanaman, bikin proyek-proyek tumbuhan gitu, dan dia juga beternak juga, ada di foto selanjutnya. Nah, next udah. Nah, tuh dia juga beternak. Alasannya itu tadi, mendidik anak-anaknya bisa kemampuan menyelesaikan masalah, dengan kemampuan bekerja sama, membangun tim, dan saking nekatnya gitu ya, karena jadi saya sama Kang Dudi sih udah ngobrolin lama tentang budaya minimalis gitu kan. Saking ekstrimnya ini keluarga gitu, mereka rela dari rumah yang besar pindah ke perkampungan dengan rumah yang kecil sekali gitu ya, dihuni oleh 11 orang hanya untuk mendidik anak-anak menjadi yang mereka harapkan gitu, dengan karakternya, dengan kemampuan menyelesaikan masalahnya, bahkan berkomunikasi dengan alam gitu kan. Nah, hal-hal ini yang saya dapatkan gitu ya dari banyak sumber lah, dari banyak video. Juga ada videonya, nanti saya share deh linknya, link YouTube-nya. Nah, itu aja sih yang mungkin saya sampaikan. Ya. Hanya boleh dia ngasih masukan, dan mungkin Dr. Tauhid silakan. Oh ya, terima kasih. Masukan, atau inilah. Lanjut, Dok. Makasih ya. Assalamualaikum Cuma segitu warahmatullahi wabarakatuh. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, kembali ke slide-nya Pak, supaya di record-nya nggak terlalu besar filenya. Kalau ada slide itu kecil malah. Nah, tuh. Jadi, saya yang depan tuh yang awalnya tuh bagus, saya mau mendalami.
Nah, ini nih yang ini saya mau mendalami ini soal ketokohan ya, kasih sayang. Nah, pendidikan dan kasih sayang. Kok ini sih fotonya ya pas kasih sayang tuh? Padahal mungkin bisa foto Kang Dudi atau foto dan alhamdulillah saya pertama-tama mau menyapa dulu teman-teman. Di sini ada Mas Danu Wirawardoyo yang sebenarnya relatif silent nih, suka apa namanya ngikutin tapi jarang interaksi. Tapi hari ini ngikutin nih ada, alhamdulillah mudah-mudahan dengar sekelangkong selama ini mungkin belum juga silaturahim dalam Idul Fitri ya, maaf lahir batin Ya, saya juga juga. mohon Terus maaf, ada Dok. Kang yang juga sudah hadir bersama kita. Nah, sekalian ditembak aja udah Indra, besok berarti Kang Dudi, karena kan ini lagi trending topik, lagi viral nih buku warasnya Kang Dudi ini. Saya broadcast satu, ternyata ya namanya ini ya, ya ini yang saya bilang digital distribusi yang memang beda karakteristiknya. Tiba-tiba saya dapat WA dari Makassar gitu. Terima kasih katanya ini inspiring sekali tulisannya Pak Didi Fahrudin. Ada yang mention khusus halaman 32 yaitu Pak Priantono Rudito yang mantan Direktur TGA Telkom, SDM Telkom, kemudian sekarang menjadi staf khusus di Kementerian Pariwisata. Itu dia senang sekali dengan puisinya Kang Dudi di halaman 32 mengenai konsep apa namanya perjalanan itu. Jadi perjalanan, keikhlasan, menerima suatu kondisi secara apa namanya kafah gitu ya, secara kafah gitu artinya ada ketetapan-ketetapan yang membuat kita memang harus menerima kejadian kita secara kafah. Baik, saya melanjutkan apa ya. Jadi besok siap-siap Kang Dudi, mungkin mudah-mudahan minta waktunya karena sekarang kita juga semuanya masih transisi sehingga masih waras from home ya. Jadi jadi masih bisa lah besok full time untuk Pak Dudi, saya pembahas saja seperti hari ini. Saya juga ngikutin separuh nih dari apa yang disampaikan oleh Kak Hamzah dan ilustrasinya sangat menarik. Yang terakhir di mana 11 orang kemudian memilih untuk lebih mendekatkan jarak yaitu dengan cara tinggal bersama di sebuah ruang yang relatif ya mungkin bagi sebagian orang kecil atau tidak nyaman dan sebagainya. Tapi saya punya contoh juga Pak Hamzah relevan sekali pun mirip gitu ya. Jadi saya juga jadi dejavu gitu. Saya ketika di Tasken kurang lebih berapa bulan yang lalu tuh ya 4 atau 5 bulan yang lalu diajak seorang untuk berkunjung begitu ke rumahnya. Ini di luar program apapun ya karena persahabatan saja gitu. Yang mengajaknya Sunah. Jadi diberi nama oleh orang tuanya Sunah. Benar-benar Sunah. Namanya Sunah. Dia bilang kalau Anda nggak keberatan main ke desa saya gitu. Kami ini orang yang hidup dari apa yang kami upayakan sendiri. Menjadi sangat menarik gitu bagi saya. Maksudnya gimana? Ya artinya kami belajar untuk mensyukuri apa berlimpah di sekitar kami. Ya udah karena tawarannya sangat menarik, saya ikutlah. Dan ternyata semua teman yang pada saat itu bersama juga pada temannya Pak Rizal tuh Ibu Novi dan sebagainya ikut. Dan rumahnya persis loh dengan yang di foto yang tadi disampaikan oleh Pak Hamzah. Dan anggota keluarganya bahkan jauh lebih banyak karena itu ada nenek, adiknya nenek, lalu kemudian ponakan itu dikumpulkan jadi satu dan rumah mereka itu bersatu dengan kandang kambing gitu, kandang kambing, kandang kalkun, kandang ayam dan kandang sapi sehingga sapinya pun diberi nama ya ini hari ini yang memberi susu si ini besok giliran si itu gitu. Terus ayam itu yang dihidangkan pada kami juga hasil dan di bagian belakang itu ada kolam gitu, kolam. Jadi saya jadi terkenang gitu ketika di sana saya justru melihat ini sebenarnya periangan banget ya artinya kita kan tidak asing gitu dengan budaya bahasa Jepangnya namanya otarki. Otarki itu adalah upaya pemenuhan kebutuhan diri sendiri berdasarkan hasil kerja keras kita sendiri begitu. Nah, saya melihat sebenarnya budaya-budaya ini rupanya merupakan bentuk kearifan dari manusia. Artinya terlepas ya itu orang Uzbek ya, yang kebetulan istrinya adalah orang Korea. Jadi baik orang Korea orang Uzbek itu ternyata punya budaya yang mirip karena saya ngobrol sama
dia bilang di kampungnya dia di Korea pun seperti itu gitu pada dasarnya, meskipun Korea itu relatif negara industri, negara yang sudah banyak lah mengedepankan teknologi sebagai lokomotif peradaban, tetapi itu hanya alat, gitu. Itu hanya tools. Sehingga saya juga melihat, maksudnya gimana teknologi sebagai tools? Iya, kan kembali cianya. Artinya ketika kita bertani dengan bantuan teknologi pertanian, mungkin akan lebih produktif. Tetapi tetap saja kembali kepada niat si petaninya, gitu kan. Dia niat tidak. Sama ketika saya juga berkunjung ke rumah Mas Nanda Budi Prayogo, itu ya di Ngantru, di Ngantang. Uh, semangat untuk beradaptasi dengan perkembangan ada gitu, tetapi bukan sekedar kemudian bermigrasi ke kota lalu sekolah tinggi. Tidak, saya juga tanya sama Mas Nanda misalkan, Mas Nanda ada nggak sih nanti pada suatu saat keinginan untuk mengembangkan kembali ke industri paling hulu, yaitu produk bahan pangan seperti yang dilakukan oleh orang tua. Ternyata ada, justru sebetulnya mencari ilmu, mencari pengalaman yang saat ini sedang dikerjakan itu tujuan ingin membawa kristalisasi pengetahuan tersebut untuk memberikan nilai tambah gitu di dalam kehidupan di desanya. Dan saya terang sangat nyaman gitu ya, beberapa kali ke sana tuh betah banget gitu. Waktu pernikahan itu sangat terasa lah ya, betapa suasananya itu benar-benar interaksi antar manusia, bukan yang kemarin kita bahas di grup bahwa kelihatannya kita tuh deket ya, tapi saling nusuk, atau kelihatannya kita deket tapi sebenarnya saling nggak peduli gitu. Nah, ialah yang terus Pak Yuda mengatakan, oh ya nanti kita buat quote aja nih, bagus nih, kita seperti guyup tapi sebenarnya ya memang kan kalau dilihat office politicking barangkali Mas Danu, meskipun ya saya yakin teman-teman kita semua baik, tapi kan ada ya pasti namanya office politicking itu, mau di Telkom Sigma, mau di Telkomsel, mau di PT Kereta, mau di kementerian, ada sih yang namanya office politicking karena memang ada ambisi pribadi yang mungkin ingin mengejar satu jabatan tertentu, ingin mengejar satu pendapatan tertentu, ingin mengejar pada prinsipnya psikologi, pada prinsipnya manusia aktualisasi, ingin diapresiasi, dan aktualisasi setelah apresiasi itu kan menegaskan tentang eksistensi. Nah, eksistensi itu pada hakikatnya satu jaminan esensi untuk mendapatkan substitusi terhadap apa yang dibutuhkan. Jadi sebetulnya naluri mendasar. Manusia itu harus eksis, punya power, harus punya daya tawar, harus bisa mereduksi uncertainty yang muncul karena dia punya akses gitu untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, ini juga sebetulnya fundamental ya di dalam konsep pendidikan. Kita mau mendidik seperti apa? Karena pada dasarnya setiap orang pasti punya basic insting atau naluri dasar yang kalau di dalam agama barangkali kita kategorikan sebagai fitrah. Nah, fitrah ini kan harus ditata, dikelola. Nafs itu juga fitrah. Ada prosesnya yang disebut tazkiyatun nafs. Supaya apa? Supaya terjadi penyelarasan atau harmonisasi. Tidak sekedar misalkan itu fitrahnya manusia ikutin aja gitu. Nah, kalau diikutin saja tanpa kendali, ini kan yang mengakibatkan munculnya eksploitasi. Karena segala sesuatu yang kemudian melampaui batasan-batasan yang secara konsensus kita amini, ya tentu saja akan ada pihak yang terjolimi, kan kira-kira gitu. Maka konsepnya pasti berkelindan dengan dan juga dengan akhlak yang kemudian mewujud di dalam penjabaran atau implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam inti sholat gitu kan. Sholat itu kan inna sholata tanha mungkar, lalu sabar dan sholat itu penolong kita. Artinya konsep ini kan kesabaran di dalam mengelola kepemilikan, keinginan untuk mendapatkan, itu kan pada akhirnya bersinggungan juga dengan pola-pola interaksi. Maka kemarin saya juga melemparkan pertanyaan di grup itu, kenapa sih orang nggak peduli bebannya? Kita nggak gitu dalam pemenuhan kita tidak menempatkan dan sebagai rahmat untuk sesama gitu. Artinya kan mungkin kita penuhi segala yang kita butuhkan, tetapi akan ada orang yang karena ini supply and demand, ketika demand itu meningkat sementara suplainya dibatasi, otomatis kita ngambil hak orang gitu. Nah, ini kan kira-kira seperti itu. Nah, ini pendidikan-pendidikan yang rupa selama ini agak termarginalkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena output dari pendidikan kita itu berorientasi pada hasil dan semuanya terkuantifikasi. Sehingga
orang tuh menjadi sangat dihargai pada saat ketika normatif untuk studi 4,5 tahun dia bisa 3,5 tahun, lebih cepat 1 tahun. Ya benar, saya juga mengetahui dengan baik bagaimana konsep objektif yang kemudian bisa menjadi motivasi itu telah membawa seorang Kang Dudi untuk bisa menyelesaikan studi psikologi jauh lebih cepat dari teman angkatannya. Karena memang ada planning yang sangat baik dan planning itu bahkan sudah beliau bukukan gitu ya dalam sebuah buku yang amat dan menggunakan tokoh sentral yaitu tokoh idola yang telah memberikan gitu, yaitu Monkey D. Luffy gitu ya. Monkey D. Luffy ini atau One Piece ini kisahnya dengan berbagai tokohnya rupanya inspiratif dan adalah proses pendidikan yang unik gitu. Kalau menurut saya kan kalau saya memberikan materinya fisiologi, materi biopsikologi, materi-materi yang sifatnya akademis, saintifik terukur gitu. Nah, Kang Dudi punya cara gitu. Bagaimana mempersepsikan, menganalogikan sebuah kisah yang notabene itu fiktif gitu, tetapi diambil aspek konstruktifnya bahwa ada beberapa langkah strategis yang bisa diimplementasikan. Ini yang saya menarik gitu ya, sehingga buku itu juga sampai hari ini masih sering saya kutip untuk saya jadikan motivasi quote-nya gitu untuk ke generasi-generasi selanjutnya. Artinya tidak salah main game, tidak salah nonton anime, manga, tidak salah gitu ya bersinggungan kan bergumul dengan teknologi digital, nggak apa-apa gitu. Saya seperti nih Mas Danu ini kan YouTuber gamer, YouTuber gaming, Ava Game. Saya mau pada subscribe ya YouTube-nya Mas Danu, Ava Game. Nah, saya kira dari saya sendiri dulu sudah tua ya, maksudnya sudah tua gitu, relatif tua, udah bekerja, udah jadi dosen, udah sedang bersekolah S3 gitu. Sangat di zamannya sangat menyukai Final Fantasy, meskipun abadi Final Fantasy sampai saat ini. Saya sampai Final Fantasy 8 itu setiap opening movie-nya itu yang selalu sangat dalam itu saya kumpulin. Bahkan semua scoringnya, musik pengiringnya itu selalu saya simpan gitu. Memang baik dari ilustrasi musik, jalur cerita dan filosofi di baliknya ternyata punya penerusan yang amat mendalam. Jadi saya tidak wajar gitu ketika melihat seorang bapak muda seperti Cak Danu itu masih bergelut gitu dengan game sehingga punya kanal khusus gitu, Ava Gaming. Nah, sama seperti bagaimana saya banyak memetik pelajaran dari Studio Ghibli gitu ya. Karena meskipun ya namanya juga cerita ya pasti unsurnya fiktif, digambar 2 dimensi. Saya di situ melihat passion. Orang dengan CGI masih mau gambar gitu. Nah, itu kan udah sangat kalau menurut saya luar biasa gitu bagaimana seseorang mengajarkan pada generasi penerusnya bahwa ada satu ketekunan yang akan membuahkan hasil yang layak, sebenarnya sangat layak untuk diapresiasi. Dan sama loh, Ghibli itu selalu holistik, artinya dari segi gambar, dari segi musik, dari alur cerita itu bukan suatu produk yang dibuat tergesa-gesa, bukan suatu produk yang tanpa values. Jadi artinya yang lakukan itu pada dasarnya adalah upaya pewarisan satu nilai gitu. Jadi ini yang saya belajar ya dari budaya-budaya bangsa lain. Bukan berarti budaya Indonesia tidak bisa menjadi modul pendidikan. Makanya ini saya ingin mengangkat pendidikan dan kasih sayang. Salah satu kan kasih sayang itu wujudnya dalam bentuk kultural gitu, interaksi antar manusia yang mengkristalisasikan sebuah nilai-nilai yang akhirnya kita kenal sebagai bagian dari
budaya gitu. Nah, saya mungkin ini kita akan sangat berseri ya, karena mungkin akan ada teman-teman yang masih udah Kang, yang jelas sekarang kita pendidikan di era digital pasca pandemi ini harus gimana, modulnya harus seperti bagaimana, tatap mukanya seperti bagaimana. Itu kita bahas ya dengan teman-teman yang memang juga punya latar belakang pendidik, misalkan Teknita, istri Kang Dudi, atau Mbak Andita Nurul yang seorang pendidik, dosen, sekaligus juga mendalami ke arah pendidikan anak usia dini, atau banyaklah teman-temannya, termasuk Pak Ano Sajid ya, yang bersama Bekraf di tahun lalu kan juga menjadi pendidik yang sifatnya lebih kepada peningkatan kapasitas kompetensi profesi gitu ya, ke UMKM, ke pembiayaan dan sebagainya. Itu kan juga pendidikan loh. Lalu ada, nah ini yang sangat menarik di sini ada Hayao Miyazakinya Indonesia, yaitu Mas Dana Riza. Itu juga mungkin kalau ada waktu dan mengikuti aktivitas di RPC, saya kira juga ilmunya uras juga, karena kan beliau dengan Adit Sopo Jarwo itu menurut saya sudah juga banyak memberikan warna gitu di dalam pendidikan. Dan Pak Hamzah, bahwa homeschooling itu akan menjadi sebuah keniscayaan, tetapi materi-materi atau konten yang yang menjadi value ya, nilainya itu bisa disampaikan antara lain lewat industri kreatif gitu. Artinya kayak teman-teman Andit Sopo Jarwo, saya tuh terkesan gitu ketika memperkenalkan Habibie gitu kan, tidak menjadikan Pak Habibie itu superhero yang kemudian nggak ada salah, yang kemudian seolah-olah hanya biografi, hanya kebenaran kebaikan, tapi blend gitu ya, benar-benar Pak Habibie itu dibuat seperti manusia biasa gitu, seorang kakek yang memang punya portofolio luar biasa. Artinya sebagai manusia wujudnya biasa tapi karyanya luar biasa. Nah itu kan. Nah mungkin Hayao Miyazaki Indonesia ini Pak Riza ya bisa seinspiratif Studio Ghibli ya, karena kan kemarin juga beraudiensi dengan Gus Muafik gitu ya, bagaimana moral. Dan sekali lagi saya ingin juga menyampaikan bahwa psikologi komunikasi itu menempatkan bahwa manusia itu nggak senang diajarin gitu. Jadi artinya kalau digurui atau sikap kita menggurui itu ada inferiority kompleks yang tercipta gitu ya. Dan mungkin Pak Dudi pernah merasakan gitu betapa sebenarnya jalan hidup itu diperjuangkan dan itu akan menjadi lebih manis ketika buahnya berhasil dipanen gitu, dibandingkan dengan ketika di kultural kita tuh seolah-olah masuk ke sebuah petak pembenihan. Dan ini yang terjadi sebenarnya di institusi pendidikan formal, bahwa kita tuh kayak benih saja gitu yang dipupuk lalu nanti akan dipanen gitu. Dan dengan halu gitu, dengan halu itu kita yakini gitu. Jadi sebenarnya delusional. Ini itulah sebenarnya cita-cita kita gitu. Itulah hidup kita. Kita lupa bahwa sebenarnya mungkin saja kita itu sebenarnya sedang berada di sebuah industri manufaktur di mana kita dicetak sebagai alat produksi. Nah, penekanan konsep link and match ya ini juga salah satu produk Pak Habibie ya, tidak terlepas karena walau bagaimanapun seorang pemikir besar tapi juga tumbuh dan berakar di negara yang paling kuat industri manufakturnya yaitu Jerman. Sehingga berpikir pasti manusia harus gitu. Link and match. Pak Ano salah satu muridnya dulu kan di IT. Tahu betul beliau seorang humanis gitu. Tetapi kalau berpikir pendidikan, beliau juga orientasinya kepada menyiapkan sumber daya. Makanya ribuan orang dari PTDI dan BPPT itu berhutang budi lah sama Pak Habibie karena disekolahkan ke luar negeri. Saya juga teringat di masa saya menyelesaikan pendidikan SMA itu saya juga salah satu program Pak Habibie untuk melanjutkan sekolah ke Wichita State University di Kansas di bidang aeronautika. Waktu itu pilih dengan IPB Bogor dan pada akhirnya saya masuk kedokteran gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah believe it or not sahabat-sahabat, keminatan saya di aviation engineering gitu ya, aeronautical engineering, keminatan saya di bidang bio dan agroteknologi ya alhamdulillah sekarang meskipun sekolahnya di medical school ya tetap bisa. Artinya Allah tuh adil gitu ya. Artinya ya mungkin karena ini adalah doa orang tua orang tua itu menjadi prioritas utama, harus utamanya, tapi kebahagiaan kita pun tidak luput gitu. Hari-hari ini saya justru banyak belajar dari Kang Sandy, jadi tahu tentang agroteknologi
teknologi atau teknobio untuk pertanian gitu ya, dari Kang Hamzah dan teman-teman yang lain. Saya juga banyak mendapat informasi dari keminatan yang dulu saya sangat tinggalkan gitu kan, karena saya dalam tanda kurung itu, dalam tanda petik itu seperti mengorbankan. Tapi sebenarnya saya tidak mengorbankan apa-apa. Jadi janganlah pernah mengkuantifikasi dan mengkalkulasi pengorbanan kita atas nama cinta apabila tidak ingin merugi. Sementara kalau kita jalani dan syukuri, semua yang tidak kita miliki itu bisa saja kemudian menjadi sebentuk rezeki gitu yang seiring sejalan pertambahan usia dan pengalaman jadinya menyertai. Itu kan enak gitu, maksudnya ya saya malah jadi seneng gitu, artinya saat ini mungkin bisa merasakan. Nah maka seperti Panca itu kan bisa juga ya nanti menyiapkan materi-materi kreatif dengan media yang juga kreatif sehingga menjadi, ya bukan menjadi Indonesia, karena barangkali Padana lebih besar dari itu gitu ya, bisa lebih besar dari itu. Nah, salah satu contoh saya ingin ambil dari nilai film kok mengena gitu sampai sekarang ya, di saya di Studio Ghibli misalnya. Salah satu film yang namanya Kiki Delivery Service. Ceritanya simpel loh, cuman seorang anak yang dibekali ilmu sihir dan dia punya seekor kucing hitam dan punya punya sapu terbang tuh, flying broom itu, dan dia bekerja di toko roti gitu, dan dia tugasnya mengantar-ngantarkan itu dengan cepat. Di situ ada seorang anak dengan keceriaan menghadapi sebuah dunia, perkenalkan etos kerja, konsistensi, bukan masalah naik sapu terbangnya ya, tapi dia mengantarkan ke manapun itu menjadi tugasnya dan menunjukkan bahwa meskipun susah dan jauh tidak harus diikuti dengan keluh kesah. Nah ini yang luar biasa ya. Jadi artinya values-nya dan lagunya pun menurut saya sangat desain dengan sangat baik gitu ya. Sehingga seolah-olah ada keceriaan yang memang generik gitu. Generik dalam pengertian baik dari lagu sampai ke itu kayak satu kesatuan yang tidak ada ruhnya gitu ya. Ada ruhnya, samalah ketika kita menikmati Final Fantasy itu kan seni grafis di tahun 9 sudah 3D seperti itu. Ngerendernya tuh katanya bisa berapa minggu gitu ya. Ngerender doang gitu. Jadi karena emang kapasitas prosesornya tidak besar gitu pada saat itu, lambat gitu. Jadi passionnya kan tetap luar biasa. Sebagian masih gambar sketch, kemudian dirubah di CGI dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, dan masih terus gitu ya menunggu, dan kemudian nah itu. Dan itu juga kan Studio Ghibli itu bisa dengan value sederhana gitu disukai oleh anak-anak termasuk sama dewasa tuh, Hayao Miyazaki. Itu di Final Fantasy itu saya juga terpesona dengan kegrandean dan passion ketika mau itu. Termasuk komposisi-komposisi lagu yang dimainkan oleh Nobuo Uematsu itu juga menjadi abadi. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah mendengar Nobuo Uematsu dan Final Fantasy, coba kan samalah dengan tadi yang belum pernah nonton Studio Ghibli, coba nonton Totoro. Jadi dua yang terprominent di Studio Ghibli itu saya suka dua tuh, sama Kiki dari Free Service. Saya suka semua, tapi ada dua yang paling menonjol gitu. Yaitu Totoro dan Kiki. Nah, Totoro itu juga cerita hantu yang sebenarnya nggak ngeri sama sekali. Bahkan ini hantu yang baik hati, sehingga ketika seorang anak merasa katakanlah rindu pada seorang ibu, terus kemudian dia punya ketulusan gitu ya, keceriaan anak kecil itu di desain begitu bahwa punya sangat humanis gitu. Dia kayak nolongin, dia ngerti, dan dia mampu berempati. Dan seperti juga Nobuo Uematsu di dalam Final Fantasy, Joe Hisaishi di dalam Studio Ghibli juga punya peran penting gitu. Jadi bukan hanya Hayao Miyazaki, tetapi juga Joe Hisaishi itu berikan scoring musik yang luar biasa bagus gitu. Ya, jadi ruhnya tuh hidup, ruhnya hidup. Maka kalau menurut saya pendidikan itu bisa menjadi sangat indah gitu ya, menjadi sangat menarik gitu apabila kita memang punya satu kapasitas untuk mengoptimalkan
berbagai potensi yang melekat pada diri kita, pada kondisi yang kita jalani gitu. Nih, saya di tahun coba bisa spotting on me video Mas Hendra. Pak admin, minta tolong spotting on me, mau menunjukkan something. Nggak ke spotting. Kelihatan nggak? Ini udah hancur sih, karena saya dulu ngembangin ini tahun berapa gitu ya. Sebuah wahana bermain gitu. Sebuah wahana bermain yang sebenarnya ingin memperkenalkan akidah ketauhidan gitu. Ini adminnya lagi nggak ada ya kali ini. nah ini hilang, jadi baru kelihatan. Sorry, saya dilihatnya di HP, jadi separuh-separuh nih, jadi nggak semua Kelihatan bisa dok, kelihatan. Kelihatan ya, meskipun nggak kelihatan ya. Oke. Nah, baik. Jadi ini saya dulu ingin memperkenalkan sebuah permainan yang bisa dimainkan bersama keluarga. Dan ini di era digital loh, sudah mulai di era digital, tapi saya juga tetap supaya orang ada interaksi. Ini kasih sayang seorang ibu dalam ibu, terus kemudian alam ruh, dan dia punya hafalan kecil lah. Dia harus mengucapkan Quran Surat Al-Fatihah, di mana orang tuanya kemudian menerjemahkan dan menafsirkan secara sederhana gitu untuk anak tersebut. Apa sih arti Bismillah, apa sih arti Alhamdulillah gitu ya. Dan tentu banyak yang komplain ya, kan ini dimainin 2 kali juga udah bosen. Iya sih, tetapi kembalinya tuh bukan kepada persoalan yang ada di sini gitu, tetapi main. Karena sebenarnya di sini banyak mengajak orang tua untuk melakukan mengelaborasi. Jadi Al-Fatihah itu mau 2 akan selesai sebenarnya kalau kita mau mentafsirkan gitu. Kenapa? Karena begitu banyaknya kandungan nilai yang sangat-sangat esensial di dalamnya. Kita sholat itu udah berapa puluh tahun yang disuruh diulang terus tuh Al-Fatihah. Artinya ada sesuatu gitu yang memang harus kita syahadat misalkan. Kita bisa menerangkan dari banyak versi gitu, bahwa ketika engkau berjanji, engkau punya integritas, engkau mengedepankan satu nilai yang engkau yakini, kan bisa saja hanya berkata ya syahadat itu isinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai, itu mungkin ya satu hari kan tidak bisa main lagi karena hanya menerangkan itu. Tetapi begitu banyak hal sebetulnya ketika orang tua dituntut untuk menjadi bagian tidak terpisah dari proses pendidikan. Nah ini misalkan giving charity atau bersodakoh, ya bisa mulai dari dalilnya, bisa mulai dari hadisnya, bisa menahnya, bisa sampai barangkali ya kalau orang tuanya cukup kreatif menerangkannya dalam konteks social development misalkan. Bagaimana apa itu namanya kemurahan hati kita ketika mau berempati bisa menjadi proses mensubstitusi kekurangan orang, dan ini berdampak eksponensial. Bisa saja gimana orang tuanya menerangkan gitu kan. Jadi apalagi ini misalkan ada penjelasan tentang manan, penjelasan tentang taubat itu apa gitu ya, sehingga bukan sekedar dan di baliknya jadi ini bisa bolak-balik gitu. Jadi di sini ada siklus hujan gitu. Sehingga dan bacaannya surat Al-Ikhlas, artinya ketika kita berkata bahwa Allah yang Maha menentukan, bagaimana cara alam meresponnya dan bagaimana mekanisme yang kemudian membuktikan bahwa alam tersebut memang hanya mengedepankan Allah sebagai yang Maha menggerakkan gitu kan. Sama ya ketika kita berbicara tentang Asmaul Husna, kan ada nilai-nilai yang bersifat ideologis, ada nilai-nilai yang bersifat aksiologis, implementatif gitu. Nah, jadi kalau dilihat di sini ya masih banyak sih tentang vulkanik, terus menanam pohon dan surat Al-Falaq gitu ya. Jadi ada yang untuk seorang anak gitu. Jadi ini cara bermainnya juga ada sih, dan ini mereka harus pasang lagi sehingga bisa menjadi sebuah tas. Dia rapi gitu, mengembalikan kepada kondisi semula. Jadi ada yang kita beri free will atau kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan yang disukai, tapi tetap ada
sebuah aturan-aturan di mana untuk mendapatkan hasil yang baik tetap ada panduan gitu. Sehingga ketika dia mengikuti panduan dia akan jadi tas dan bisa aman di dalam dan dia bisa bermain lagi besok dengan segala sumber daya yang telah ada. Ini namanya proses bersyukur. Artinya bukan menelantarkan, bukan mengabaikan atau bahkan bukan dengan mudah membeli lagi lah gitu gampang gitu kan ya. Jadi ini kalau diikuti, ini saya udah putus ya. Jadi saya tinggal punya satu karena waktu itu sih aja gratis gitu ya ke mana gitu. Ya mudah-mudahan sekarang masih bisa diproduksi ulang. Ya ini hanya contoh gitu sebenarnya. Nah, maka kalau dilihat dari sana, maka integrasi nilai itu menjadi hal yang penting gitu di dalam proses tarbiyah atau pendidikan. Maka memang tidak ketika saya tadi mengatakan ada tren, ya sih saya juga kalau melihat sekarang untuk PPDB itu misalnya sebagai contoh dengan untuk swasta apalagi ya berbunyi lah gitu puluhan juta begitu ya kadang mungkin berpikir apa nggak homeschooling aja ya kalau kayak gini caranya. Kenapa? Karena untuk interaksi secara tatap muka pun tidak ada gitu ya. Dan apa bedanya gitu kan secara legal formal juga homeschooling sudah diakui oleh negara. Nah ini memang salah satu hal harus disikapi dengan baik juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga tidak salah juga ketika kemarin salah seorang wakil ketua DPRD dari DKI menyampaikan pernyataan terbukalah kepada Pak Nadiem Makarim, mohon katanya bahwa untuk pendidikan pasca pandemi atau di tengah pandemi ini yang memang masih mengedepankan school from home ini ada panduan yang jelas gitu tolok ukurnya apa sih gitu kan jangan sampai seden gitu seperti generasi ini kan kasihan ya maksud saya gini bukan kasihan sih tapi ada presiden yang melekat bahwa yang lulus pada tahun ini tuh ya pasti semua lulus gitu hanya karena ada pandemi gitu kan sehingga ini mah generasi apa ya istilahnya kalau olahraga mah difur gitu ya didapat mendapatkan wild card gitu ya kalau dalam bahasa olahraga tapi yang agak bule gitu dapat wild card nggak lewat babak penyisian langsung masuk babak final dan dinyatakan sebagai pemenang bersama kan artinya struggle for life-nya juga kurang gitu beda dengan Kang Dudi. Nah ini saya mengapa mengangkat figur atau sosok Kang Dudi karena saya mengikuti benar gitu ya dan saya termasuk yang amazing atau tapi saya tidak blaming ya saya non judgmental person gitu jadi saya bersikap tidak menghakimi apapun pilihanmu kan kamu yang menjalani hidupmu gitu dan pengalaman saya mengajar itu memberikan saya banyak gitu ya banyak pandangan bahwa memang perjalanan dan pilihan hidup manusia itu unik gitu. Kang Dudi itu datang dengan track record yang sangat luar biasa gitu. Artinya masuk ke Fakultas Psikologi dengan bekal gitu ya, sudah menempuh pendidikan di ITB yang lumayan. Dan saya kira secara normatif ya semua orang termasuk saya mungkin kalau menjadi orang tua pasti berharap sesuatu gitu dengan apa yang sudah didapatkan dan diraih. Itu kan luar biasa ya maksudnya dan beliau ini bukan jurusan ece-ece ya. Kalau saya sih mungkin pernah keterima gitu di universitas besar, tapi memang jurusan yang nggak ada yang masuknya gitu misalnya. Kayak saya masuk di IPB karena ngambil kedokteran hewan ya mungkin ya kapasitas kursi 40 yang daftar 35 ya masuklah saya kan gitu. Kalau Kang Dudi itu di nomor 1 best of the best gitu ya waktu itu yaitu di teknik perminyakan. Siapa yang nggak mau? Pada saat itu loh ya, tahun itu ya mungkin kalau sekarang geser ke stay ke IF gitu. Tapi masih kok menurut saya tetap waktu itu ketika memang oil booming, minerba masih menjadi lokomotif, gas alam cair masih belum semua dieksploitasi, wah luar biasa. Artinya masa depan dalam genggaman kalau boleh meniru Telkom gitu ya apa dunia dalam genggaman masa depan dalam genggaman artinya nggak usah nyari kerja lah udah dikejar orang tetapi pilihannya pilihan yang rasional gitu ya artinya saya juga nggak tahu rasional atau tidaknya tetapi konsistensi dan keistiqomahannya untuk menjadi bajak laut gitu ya berani melintasi Grand Line itu saya acungi jempol artinya pilihan ini pasti mendapatkan pergulatan melalui pergulatan yang sangat dan ada upaya untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu pilihan yang dikerjakan itu adalah pilihan yang benar. Saya kira di sini ada orang tua juga Pak Gilang, anaknya udah mulai gede.
pasti akan shock juga ketika mendengar anak kita yang wah udah digadang-gadang gitu ya, misalnya masuk MIT di BOS gitu misalnya nih, tiba-tiba Pak saya mau sekolah masak deh, saya udah 3 tahun ngejalanin, saya rasa passion saya dimasak, itu tensinya bagus nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya tensinya rada tinggi bisa stroke juga kan, kaget gitu kan. Waduh kamu tuh saya udah ngomong sama semua orang bahwa kamu adalah harapan bangsa, nggak sekarang bisa diterima di sana, rasio satu kursi diperebutkan 1.000 orang. Aduh gimana kamu tuh apa nggak kurang beruntung dan nggak merasa nggak kurang bersyukur. Kira-kira seperti. Tapi ini saya kembali lagi tadi mau menyampaikan satu pesan moral yang menurut saya menjadi kegelisahan saya juga, bahwa outcome dari pendidikan kita itu senantiasa terkuantifikasi gitu ya. Artinya tadi kita ini seperti ada di sebuah pembenihan gitu, di mana bibit-bibit ini harus dipupuk, harus diberi sinar yang memadai, harus disiangi rumput liarnya, tidak boleh terdistorsi oleh faktor-faktor yang bisa mengganggu, lalu kita terapkanlah yang namanya sistem kontrak kredit, kita siapkan yang namanya penjaganya gitu ya, lem kipernya gitu, kayak shepherd-nya gitu, namanya dosen wali kan gitu, jagain supaya nggak keluar padang ilalang gitu. Lalu kemudian kalau perlu kasih suplemen, kasih makanan biar cepet gendut, itu semester padat kan gitu kan, supaya terus kemudian nanti disiapkan karir day, dicarikan perusahaan yang sesuai, diarahkan masuk ke pabrik-pabrik itu untuk menjadi ya bahasa orang kirinya budak-budak kapitalis gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa, itu juga pilihan karena itu adalah satu cara mudah gitu untuk mendapatkan privilege atau komfortabilitas berupa kemampuan transaksional untuk mendapatkan nilai nyaman. Benar nggak? Benar, Pak. Pak Hamzah juga kalau nggak wirausaha pasti akan masuk sebuah korporasi karena tahu di situ ada nilai transaksional. Dan nanti itu dalam mengasuh anak, Pak Hamzah akan berbenturan gitu karena Pak Hamzah entrepreneur, sementara Ibu Dini adalah seorang yang bekerja di dalam format organisasi yang kemudian ada hierarki dan punya closed sistem tertutup, apalagi di level-level yang sudah mencapai tingkatan manajerial kan gitu itu kan, dan itu international group gitu ya, artinya Accor ya, iya Accor kan sebuah international group yang punya acuan yang dianggap itu sebenarnya harus bisa terdifusi secara global. Jadi artinya pasti nilainya ini kaku. Menurut saya pasti kaku. Kan orang Swiss harus bisa menerima, orang Prancis harus bisa menerima, orang Amerika harus bisa menerima, orang Asia harus bisa menerima. Artinya kecil kemungkinan untuk fleksibel terhadap perubahan di tingkat lokal gitu. Karena ini kalau enggak perusahaan itu juga runtuh. Kenapa? Karena ada disparitas pada delivery, hierarki pembagian tugas sama pada kebebasan misalkan di dalam melaksanakan suatu aktivitas di strategic business unitnya. Tetapi Teleko ini juga punya acuan gitu, punya standar, bahkan outcome-nya harus tersertifikasi gitu, harus mengikuti standar-standar yang antara lain misalkan di provide oleh global organization gitu, ada macam-macam lah gitu, kayak untuk untuk mobile sistem ada gitu ya, untuk telecommunication system ada gitu. Sama lah seperti profesi-profesi di bidang misalkan kan itu ada code of conduct-nya, ada etiknya, ada yang namanya standar kompetensi minimalnya yang harus dimiliki karena memang mendeliver bisa direplikasi, jadi standarisasinya harus jelas. Maka seperti yang pernah kita kerjakan bersama teman-teman alumni Kebon Agung KPK, kan ketika kita membangun SKKNI untuk KPK itu pekerjaan yang sangat sulit ya kalau menurut saya gitu. Bukan Kebon Agung sih, kalau bikin ininya di Jakarta ya, di hotel apa sih itu ya, kita hotel yang di dekat daerah apa itu sih, sih nggak tahu jalan saya di Jakarta. Di situ kan SKKN, namanya juga SKKNI ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Sementara yang salah satu yang misalnya saya dapat poin itu modul 6. Modul 6 itu tentang memberi pemahaman kepada penyuluh untuk memberikan informasi dan mengedukasi tentang nilai. Ya kan nggak mungkin tekstual kan, nilai
Di korupsi itu orang hafal, bahkan undang-undangnya semua hafal gitu ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang kemudian diperbaharui dan dilengkapi di dalam Undang-Undang 2001, Undang-Undang nomor berapa ya? Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang mengoptimalkan tadi Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan sebagainya. Oh, correct me if I'm wrong ya, karena saya lagi puyeng dengan banyaknya undang-undang yang harus disampaikan, termasuk di gugus tugas pun lagi dibahas beberapa kebijakan yang harus berbasiskan kepada undang-undang. Karena kan sekarang situasi memasuki normal yang tadinya bisa dikerjakan tanpa landasan hukum karena sifat kedaruratan, sekarang harus pakai landasan hukum. Nah, itu kan itu. Makanya sebenarnya di mana sih titik temunya gitu, di bahwa seseorang itu mendapat pendidikan formal terstruktur sehingga menghasilkan kompetensi standar, atau orang ini sadar gitu bahwa nalarnya itu satu alat yang tertakar sehingga bisa mengakuisisi ilmu sesuai kadar, pada akhirnya menimbulkan sadar. Kan Mas Gilang aja berevolusi gitu. Saya mengenal Mas Gilang udah 20 tahun lah kurang lebih. Ya ada nggak sih? Ada 10 tahun lah minimal. Dulu orientasinya beda dengan hari ini gitu ya. Dulu lebih senang berbicara tentang capaian objektif yang otomatis bersifat lebih ke arah materialistik duniawi ya. Jadi melihat perkembangannya, ada nilai moralnya sangat tinggi ya waktu itu dengan Ibu Syah. Kan juga fenomenal sekali acara beliau yaitu Kampung Siesta itu. Dan banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan dari sana. Tapi sekarang sadarnya kuat, kenceng. Jadi pada dasarnya sekarang sudah sampai pada makom yang sangat berbeda gitu. Artinya ukurnya atau key performance indikatornya tidak lagi sekedar melihat manusia sebagai manusia, uang sebagai uang, bukan. Tetapi bagian dari konstruksi sebuah bahwa kita ini makhluk yang dibatasi kesementaraan dan ada hal-hal yang memang merupakan hal yang lebih layak gitu untuk menjadi pertimbangan, yaitu ya kan itu ya udah mikirnya ke sana. Jadi artinya pendewasaan juga mengubah gitu konsep pendidikan itu, semestinya harusnya menyiapkan landasan sehingga manusia itu lebih mengetahui ternavigasi, kalau menurut saya seperti yang tadi saya share di grup ya. Piloting your brain atau piloting your mind. Jadi tolong deh dikendalikan, karena pada akhirnya kita harus tahu di mana kita akan mendarat gitu. Jadi bukan hanya flying school itu kan tidak sekedar ngajarin orang take off gitu, tapi nggak bisa landing gitu kan gitu. Jadi saat ini semua tools yang diberikan di dalam pendidikan itu untuk take off. Semua sarana prasarana lengkap, modal itu untuk terbang gitu, untuk take off. Tetapi sedikit gitu yang mengajarkan kita supaya bisa landing. Gitu. Padahal, nah saya melihat sosok atau pribadi Mas Gilang ya, dari Kampung Siestanya dulu sampai hari ini. Sekarang persiapan landingnya kenceng, betul. Jadi kan perspektifnya udah berbeda, yang semula menanjak dan hanya melihat langit gitu dan hasratnya ingin menembus langit itu lebih tinggi gitu. Sekarang sudah bisa melihat dengan wawasan berkesadaran sehingga perspektifnya luas gitu. Yang dilihat itu ya banyak, yang belakang kelihatan, bawah kelihatan, yang di atas kelihatan, yang di depan yang mau dituju juga kelihatan. Nah ini loh sebenarnya. Nah sebagian dari kita tidak siap gitu karena apa? Sistem pendidikan kita tidak membuka ruang untuk itu gitu, sehingga itu tadi kita seolah-olah hanya dididik untuk fulfilling something yang merupakan bagian boleh dikatakan secara jahatnya sih conveyor belt ya. Ya kita tuh sekrup aja lah di dalam sebuah ban berjalan gitu, yang kemudian hasil outcome ke kitanya cuman keuntungan transaksional. Ya udah saya kerja sampai di level direktur Telkom dan saya punya gaji 150 juta, that's all gitu. Lalu bonus hariannya sekian. Terus mau apa gitu ya, kayak sekarang kan ada wacana bahwa 1-2 hari ke depan atau di dalam minggu ini katanya direksi Telkom akan RUPS kan. Telkom Landmark Tower. Apa sih? TLT itu apa sih? Telkom Landmark Tower kan. Dan salah satu direksinya akan diisi oleh generasi bawah 40 tahun. Ya nggak masalah sih. Saya sih tidak masalah karena di umur-umur seperti saya atau Pak Gilang, ya, kita tidak lagi melihat, ya artinya
jadi sangat relatif, gitu kan? Gimana potensi yang telah dikaruniakan, kesempatan yang telah dianugerahkan, ya bisa dikonversi ke arah mana. Ya energinya kan berarti alhamdulillah syukur. Banyak orang bertanya apakah Belvara gitu yang punya wawasan dan cukup luas dan cerdas, apakah mungkin Dono yang punya genetik politik kuat gitu, atau tokoh yang lain lagi misalkan, kan banyak tuh di bawah 40 saat ini banyak. Apakah akan ada resistensi? Ya pastilah, karena yang namanya orang meniti karir 20 tahun pengennya jadi direksi, tahu-tahu misalkan ada anak yang say postgrad gitu dan kelihatan inovatif kreatif mendapat tempat. Nah, tapi ya itulah manusia gitu ya. Pada dasarnya kita bisa menjadikan semua hal yang ada di dalam perjalanan itu bagian dari values yang kemudian bisa diekstraksi dari pembelajaran. Tadi seperti kata inti hati yang dalam puisi disampaikan oleh Pak Hamzah. Nah, saya juga mungkin ingin membacakan sebuah terkait dengan itu. Judulnya adalah Tobi Tupai. Tobi Tupai. Kedengeran ya, Tobi Tupai punya kenari. Nah, ini ada orang yang memang tidak punya persiapan untuk hal-hal yang sebetulnya paling esensial yang diperlukan dalam hidupnya. Jadi tupai adalah jenis hewan yang merupakan pengerat ya, rodensia, ekornya besar, bulunya lebat, berloncatan ke sana kemari. Selama hidupnya memang fitrahnya demikian. Kacang-kacangan, walnut, kenari, ya untuk dimakan, bertahan hidup, dan itulah memang tugasnya menjadi bagian dari sebuah rantai keseimbangan. Pada penghujung musim gugur, Tobi sibuk mengumpulkan bahan makanan untuk persiapan menghadapi datangnya musim dingin. Nah, hewan saja preparing something gitu ya. Ketika rasa hidup itu adalah sebuah anugerah dan cara mensyukurinya adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk berbagai keadaan. Maklum, Tobi tinggal di hutan yang memiliki 4 musim ke Eropa. Tobi seekor tupai muda yang baru saja menempati lubang pohonnya sendiri. Pada saat tupai seusianya, sebagian masih tinggal bersama orang tua, pindah ke pohon lain karena sudah mampu untuk hidup mandiri. Permintaan ayahnya agar Tobi masih mau tinggal lagi 1-2 musim, ya ditolak karena Tobi ingin belajar bagaimana menjadi diri sendiri. Ya. Bukan besar hati, tetapi ya merasa memang sudah memiliki cukup kapasitas untuk melewati musim keras dengan usahanya sendiri. Ya, hitung-hitung berlatih di dalam menghadapi kesulitan gitu. Dan apabila memang ada suatu aral melintang yang tidak sanggup untuk dihadapi, ya, tadi tempat untuk bernaung dan berlindung. Musim dingin di hutan berlangsung cukup panjang. Hampir 4 bulan namanya. Suhu udara berkisar minus 10 sampai minus 15 derajat Celcius. Satu keadaan yang mampu membekukan apapun yang ada di luar sana. Berulang kali ayahnya mencoba menasihati Tobi agar mau menata hidup sebelum ia mengambil sebuah keputusan besar, termasuk pergi dari rumah. Singkat cerita, pada penghujung musim gugur pertama semenjak Tobi pindah pohon miliknya sendiri, Tobi bekerja keras untuk mengumpulkan bahan makanan apapun yang bisa didapatkan. Ya beruntung sekali, hutan tempat Tobi tinggal itu tanahnya subur. Sayuran dan buah tumbuh di mana-mana. Ya seperti di kita lah ya. Tobi bergegas mengangkut beraneka sayur, buah, kacang-kacangan, walnut, marshmallow. Marshmallow nggak ada buatan orang. Saat memilih buah dan sayur, Tobi sangat terpesona pada sayur dan buah beraroma menggiurkan dan berasa lezat. Wortel, tomat, stroberi, murbe, alfalfa, dan macam-macam. Yang warna-warnanya mencrang gitu. Wah ini keren, rasanya manis gitu ya, seger. Ya, dia mengangkut itu dalam jumlah banyak gitu karena warna, pengaruh tampilan, pengaruh rasa gitu. Pada saat terakhir dia baru teringat bahwa dia tuh belum mengambil kacang-kacangan, kenari dan umbian yang memang kalau yang dilihat dari segi tampilan warnanya ya cenderung beledu, coklat gitu ya, krem. Rasanya pun sebenarnya plain ya, gurih-gurih gitu, tapi tidak manis, segar, merangsang. Lama berselang musim dingin pun tiba. Suruh tertutup salju lembut yang memutihkan seluruh lapisan rerumputan. Sungai-sungai dan danau membeku. Lapisan es yang keras tampak memantulkan cahaya matahari. Semua hewan di hutan berdiam diri di sarang masing-masing. Tobi pun menikmati keadaan musim dingin itu. Pada hari pertama, ya, wah mas, ya kepedean, wortel, stroberi, blackberry yang berwarna-warna yang tadi. Enak sekali gitu ya. Rata-rata tinggi kandungan airnya. Apa yang terjadi?
seperti seorang dosen fisika ITB kan bikin sains terapan gitu. Bagaimana nasi di Magicom itu sebaiknya begitu matang harus langsung diaduk, meningkatkan luas permukaan agar uap air bisa keluar lebih cepat sehingga kandungan uap air di nasi itu berkurang dan nasi itu lebih mengalami proses pembusukan. Nah itu. Nah maka dengan banyaknya kandungan air di beri, keluarga beri, beri, gitu, dan berbagai sayur yang telah dikumpulkan Tobi, ini kalau suhunya minus di bawah 0 minus, maka akan semakin mudah membeku, mengkristal, bisa dimakan. Dan semua makanan yang bersisa itu ternyata beku dan hampir sebagian terbesar tidak bisa dikonsumsi. Gitu. Nah, sedikit saja di sudut itu ada kacang dan umbi serta sejumput biji kenari. Ya, persediaan 2 hari lah mungkin. Habis semua kalau memang terus-menerus dimakan. Hari Tobi sudah tidak bisa tidur, badannya terasa sangat kedinginan, perutnya keroncongan. Tobi hanya bisa menatap nanas tumbuk stroberi yang tampak merah menggiurkan. Namun Tobi sadar bahwa ia tidak akan karena stroberi itu telah menjadi kristal es yang keras. Dan sebagian yang disimpan sebelum musim dingin karena kandungan airnya tinggi sudah mulai membusuk gitu ya. Dan tentu saja sangat dingin. Pada akhirnya hari kelima Tobi memutuskan pulang ke lubang pohon keluarganya. Langkah Tobi yang gemetaran masuk ke depan sambil mendekati perapian, ayahnya hanya berujar singkat. Perubahan yang tidak direncanakan serta langkah-langkahnya yang tidak ilmu adalah sebuah ujian dengan ketidaklulusan yang sudah dipastikan. Ya, mungkin di dalam quotes yang lebih populer banyak orang atau motivator aktivitas tanpa sebuah perencanaan adalah kegagalan yang direncanakan kan gitu ya. Jadi artinya orang sudah merencanakan gagal gitu karena gagal dalam merencanakan gitu. Jadi kegagalan dalam perencanaan adalah merencanakan kegagalan. Sebenarnya daya pikat seperti yang dialami oleh Tobi terjadi pada kita. Gitu. Artinya strawberry, blackberry, buah-buah berwarna, sayur-sayur yang begitu mempesona, itu ibarat adalah hal-hal yang memang di dalam kurun waktu instan, itu dalam tempo instan bisa banyak kesenangan, kenyamanan, tetapi tidak memberikan cukup tabungan gitu, untuk kita mengembangkan perjalanan yang punya durasi atau endurance jangka panjang. Nah, maka saya kira pendidikan kita harus menarik dan memetik. Itu di mana bacanya? Buku tua yang saya kalau merasa dulu masih culun gitu bikinnya. Tapi di situ kalau saya melihat kok menjadi relevan kondisi hari ini dengan kondisi pendidikan kita hari-hari sekarang saat ini. Kita memberikan hal-hal yang memang bisa kita gunakan dalam waktu dekat untuk survive, untuk kita nikmati, untuk mendapatkan tadi alat tukar transaksional sehingga kita bisa mengakses hal-hal yang bisa memberikan kita kesenangan gitu ya. Tetapi ketika perjalanan kita beranjak gitu ya, kita akan mulai merasa bahwa bekal yang kita siapkan itu tidak memadai atau nggak match gitu, tidak cocok dengan apa yang sebetulnya kita butuhkan. Bayangin kita burden excess-nya, kita membawa sesuatu yang ternyata membebani, tetapi itu tidak bisa menjadi alat bantu kita atau bisa menjadi prasyarat kita untuk mencapai sesungguhnya apa yang bagian dari tujuan akhir dari sebuah perjalanan. Nah itu kira-kira ini yang ingin saya coba sampaikan lewat pembacaan cerita tadi. Nah, karena sudah memasuki waktu azan zuhur, mungkin kita besok dengan pemateri Kang Dudi Fahrudin. Mungkin nanti cerita-cerita saya akan saya sambung sebagai bagian dari ulasan yang disampaikan oleh Kang Dudi Fahrudin tentang pendidikan berbasis mindfulness di era dan pasca, jadi saat ini dan insya Allah nanti ke depan seperti apa. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih sekali untuk Ustadz Hamzah, di mana saya terinspirasi sekali. Dan satu ya sebelum berakhir tadi yang di itu saya cerita dengan sangat mirip.
Dan di situ saya merasakan sekali gitu ya atmosfer kehangatan. Bukan karena hangat orangnya banyak gitu, tetapi karena memang prinsip-prinsip otarki sebagaimana yang dijalankan di Jepang atau di pedesaan Priangan dan juga Jawa itu mengakibatkan apa yang dikonsumsi pun dilahap dengan kesyukuran. Kenapa? Karena mereka tahu prosesnya dan mereka bekerja keras untuk itu dan mereka mengikuti gitu ya sampai 3 bulan 4 bulan telur yang dikumpulkan dari kandang itu mereka mengikuti sehingga ya meskipun mungkin hanya direbus tetapi sensasi yang dirasakan adalah kristalisasi itu kelezatan dari keringat yang telah terakumulasi 3 bulan. Jadi itulah indahnya proses gitu. Nah ini yang mungkin perlu kita jadikan konklusi hari ini. Terima kasih Pak Hamzah, Pak teman-teman, Pak Gilang, Pak Danu, Pak Admin, Pak dan semua Terima ya. kasih, Dok. Sampai jumpa. Terima Mudah-mudahan bisa kasih. menginspirasi kita bersama. Yuk. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.